Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Umi Rosidah, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Miftahul Ulum Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Bapak, Ibu guru hebat, pada kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif terkait diseminasi, penyebaran, pemahaman, dan pengalaman penerapan budaya positif. Latar belakang. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, yang dimulai dari penerapan budaya positif di kelas. Karenanya, saya merasa perlu untuk membentuk keyakinan kelas, diseminasi kepada seluruh warga sekolah, dan menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah sebagai salah satu bentuk perwujudan budaya positif sekolah. Tujuan aksi nyata: murid terlibat dalam pembentukan keyakinan kelas dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Seluruh warga sekolah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan murid yang merdeka dan mampu motivasi intrinsik dan disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur: terbentuknya keyakinan kelas dan murid mampu menjalankan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Murid secara sadar melaksanakan keyakinan kelas serta bertanggung jawab atas tindakannya. Seluruh warga sekolah dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Legitimasi tindakan. Konsultasi dengan kepala sekolah. Diseminasi pemahaman budaya positif ke warga sekolah. Pendampingan wali kelas, dan yang terakhir penyusunan keyakinan kelas bersama peserta didik. Langkah-langkah tindakan. Konsultasi dengan kepala sekolah, memaparkan tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama dengan rekan guru. Langkah-langkah tindakan yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Langkah-langkah tindakan yang ketiga, yaitu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Langkah-langkah tindakan yang ketiga yaitu memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid, sehingga tindakan yang disusun dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Dukungan yang dibutuhkan yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Dukungan yang selanjutnya yaitu orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut adalah video kegiatan diseminasi warga sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Khaliful Ikhwan SUI, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan serta staf karyawan SMK Miftahul yang berbahagia. Tiada kata yang lebih indah diucapkan sebagai hamba Allah pada Sang Pencipta, melainkan untayan rasa syukur alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam sosialisasi atau diseminasi budaya positif SMK Miftahul Muncar pada siang hari ini. Selawat serta salam tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW serta kebutuhan dasar peserta didik, kemudian keyakinan kelas, restitusi, segitiga restitusi, dan motivasi peserta didik. Bapak Ibu, di sini kita akan membahas yang pertama adalah disiplin positif, yaitu disiplin positif itu akan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran dan dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang kita langsung ke ini. Sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Jadi dengan budaya positif ini anak-anak akan merasa nyaman, aman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian kita langsung ke keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kenapa kok bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Tadi saya sudah bilang ke Pak Iwan, setelah wali saya akan targetnya adalah di kelompok kecil pertama wali kelas. Nanti kalau wali kelas sudah membuat keyakinan kelas, Pak Iwan nanti akan sasarannya kepala sekolah guru, yaitu membuat keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas, contoh tadi sudah saya praktekkan di kelas 12 sampai HPI. Dengan keyakinan kelas ini harapannya kita sangat besar dengan impian anak-anak. Contoh, kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu guru yang membuat, sekolah yang membuat. Akan tetapi dengan keyakinan kelas adalah curah pendapat peserta didik. Siswa kita suruh mencurahkan impiannya apa. Nanti kita tulis, hasil itu kita simpulkan menjadi keyakinan kelas. Jadi anak-anak nanti itu dijadikan banner, kemudian anak-anak suruh tanda tangan. Jadi anak-anak insya Allah akan melaksanakan. Lah perkara nanti di kemudian hari ada kendala, ya kita nanti akan mendampingi anak-anak sampai menemukan kemerdekaan dalam belajar. Keyakinan kelas, contoh gini Bapak Ibu, kalau kita buat helm, itu kan kita nggak mungkin takut sama polisi kan, tetapi kita salah mata. Kenapa menjadi keyakinan? Itu karena ada satu adalah nilai kebajikan universal adalah keselamatan. Nah, di sini kita nanti menyusun keyakinan kelas, kita harus menemukan nilai-nilai kebajikan kita. Mandiri, apalagi kreatif, kemudian anak-anak taat, saat pembelajaran nanti anak-anak disiplin, itu nanti keyakinan kelasnya. Kemudian selanjutnya, ini guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi itu nanti curah pendapatnya peserta didik yang dengan setujui, kemudian dijadikan kesepakatan bersama. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, mengubah kalimat negatif menjadi positif. Contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita meninggalkan bahasa itu akan kami menjaga kebersihan. Bapak Ibu, saya akan menerangkan tentang tahapan segitiga restitusi yang selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak yang salah, gagal menjadi identitas yang sukses. Sekarang tindakan tahapan segitiga restitusi, yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi di sini adalah semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kalimat yang sering muncul pada manajer pada posisi tindakan tahapan restitusi pada tindakan yang dua, yaitu validasi tindakan yang salah, sering muncul kalimat seperti ini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu.
sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi Bapak Ibu di sini anak-anak diajak untuk menemukan permasalahannya. Setelah itu kita menghubungkan dengan keyakinan kelas yang dipercaya dan mana yang keyakinan, yaitu menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Lah di sini pada tahap ini kita menghubungkan keyakinan kelas yang kita bahas tadi, yaitu keyakinan kelas sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua peserta di dalam kelas. Bahasa atau kalimat yang sering dilakukan oleh manajer dalam menanyakan keyakinan kelas, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Bisa lagi ditambahkan yaitu menjadi, baiklah, dengan permasalahan tadi, apa keyakinan kelas yang kamu percaya dan mana keyakinan kelas yang kamu tunjukkan atau kamu ingin tingkatkan. Di situ anak-anak akhirnya menemukan, saya ingin seperti ini Bu, saya masih kurang menghargai gitu. Kan nanti jadinya menyampaikan bagaimana cara memperbaiki. Akhirnya peserta didik menemukan solusinya atas dorongan dirinya sendiri, bukan atas keinginan guru. Guru hanya mendampingi. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa menonton video demonstrasi kontekstual pada tugas saya kemarin tentang drama ya. Saya dengan peserta didik melakukan skenario terkait tahapan restitusi segitiga restitusi. Apa yang kamu tingkatkan, apa yang belum kamu tunjukkan. Akhirnya anak-anak berbicara, iya Ibu, saya loh belum meningkatkan saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Dan kenapa? Iya saya bermain game, saya tidak memperhatikan guru, saya tidak menghargai teman. Adalah satu, bertahan hidup. Kedua, kesenangan, kasih sayang, merasa ingin diterima. Keempat adalah penguasaan, yang kelima adalah kebebasan. Nah, setelah menemukan kesalahan tadi, apa validasi salah, kemudian kita menemukan keyakinan. Yani, maaf ya Bu ya, Bu Yani, tadi kan kamu sudah menemukan rasa senang kamu. Bagaimana ini cara Bapak Ibu terkait dengan diseminasi atau sosialisasi budaya positif di SMK Miftahul Ulum Uncar? Kedepannya Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas sebagai pendidik yang menuntut peserta didik serta terus memberikan pendidikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kepentingan pendidikan hanya 3, yaitu murid, dan murid. Semoga Bapak Ibu menjadi guru yang hebat. Saya ingatkan untuk segera menyusun keyakinan kelas. Nanti kita ada pendampingan individu serta Bapak Ibu memihak pada peserta didik. Semoga peserta didik menemukan solusi atas permasalahannya dan menjadikan peserta didik terampil, kreatif, mandiri, dan tanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video kegiatan pendampingan wali kelas. Sekarang kita ada pemantapan pendampingan. Nanti saya akan juga mendampingi Bapak Ibu di kelas-kelas. Dari yang saya paparkan kemarin, Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan bagaimana? Mungkin nilai kebajikannya atau nyusunnya bagaimana? Saya terangkan dulu ya bahwa nanti awalnya jenengan adalah mengambil curah pendapat dari peserta didik. Jadi peserta didik kasih post-it, gambar kertas-kertas warna-warni kemarin. Nah itu jenengan anak didiknya suruh nulis impian kelasnya untuk 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan itu mintanya kelasnya bagaimana. Yang diimpikan anak-anak mencurahkan pendapat, menulis pendapatnya, kemudian ditempel di papan tulis. Nah, guru tugasnya adalah dari yang ditempel di papan tulis tadi, jenengan simpulkan. Jadi sampai simpulkan. Contoh anak-anak, saya kepingin Pak, saya kepingin kelasnya nggak kotor. Nah, kalau nggak kotor berarti kan, tapi jangan menggunakan kata negatif. Dilarang buat sampah sembarangan, nggak boleh. Diganti anak-anak
bersama-sama menjaga kebersihan kelas gitu loh. Kedua, contoh saya kepingin Bu, anaknya kompak, ya diganti bahasanya bekerja sama dan bersinergi dalam kelompok kelas. Jadi itu nanti isinya terkait nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan ini? Ada toleransi, rasa hormat, integritas. Bu, anak-anak jangan nyontek, nah, berarti kan kejujuran, integritas. Jadi jadinya anak-anak kalau mau kerjakan tuh serbu, sukanya nyontek-nyontek, nah, berarti kan harus mandiri. Terus anak-anak kalau sama guru melawan gini, berarti anak-anak saling menghargai dengan guru. Tanya, Ya, monggo. terkait surat pendapat dari siswa, Ya, itu harus kita ambil 100% semua siswa atau sebagian saja? satu kelas diambil surat pendapat yang sama, surat satu saja. Nah, untuk yang lain dijadikan dikait-kaitkan, yang dimana dikaitkan dengan nilai kebajikan. Kalau anak-anak isinya mau nggak sesuai nilai kebajikan, ya tetap kita hormati. Poinnya bagus, kita arahkan seperti ini, mereka kalimat yang bagus. Nah, contohnya keyakinan kelas ini. Contohnya keyakinan kelas ada ini. Ya, contoh selalu bersikap positif. Nah, bersikap dan nanti jenengan menyusun ini. Tabel tampak seperti dan tidak dapat seperti. Contoh, ini hormat pada guru ini nih. Kalau ini kan contoh keyakinan kelas. Kalau ini tampak pada ini. Ini adalah jabaran. Ini adalah jabaran dari ini. Ya, ini jabaran dari ini. Dari ini sampai kasih satu tabel aja. Contoh, datang tepat waktu. Berarti anak-anak yang kita inginkan adalah datang tepat waktu. Tidak tampak seperti berarti adalah saling tidak terlambat datang sekolah. Jadi jenengan ini adalah hasil cerah pendapat ini kan hasilnya isi hatinya anak-anak. Berarti anak-anak kan punya motivasi intrinsik. Nah, sekarang itu hindari motivasi ekstrinsiknya terlalu tebal. Biasanya kalau selama ini di kelas ada peraturan tata tertib kelas yang buat wali kelas. Anak-anak diajak nggak kesepakatan. Nah, jadinya nanti buat seperti ini, jadikan seperti ini. Ini adalah kesimpulan dari keinginan anak-anak. Nanti jangan berbeda. Kemudian anak-anak satu kelas buat kesepakatan kelas atau apa namanya kontrak belajar, tanda tangan di sini pakai apa spedol permanen. Nah, ada tambahan, ada pertanyaan lagi, Bu Ika? Silakan, monggo. Terkait itu keyakinan kelas, itu kontrak kerjanya anak-anak kan ada 6 bulan, ada 1 tahun. Kalau kita persingkat mungkin jangan 6 bulan lah, mungkin terlalu lama dari semester gitu ya. Pakai 3 bulan, itu bisa enggak? Ya, gini Bapak Ibu, jadi kontrak belajar itu tergantung jenengan sama peserta didik. Akan tetapi dengan di sini ada bahasanya. Dari waktu ke waktu, lah itu jenengan boleh seandainya ini anaknya keberatan, anak-anak, ternyata Bu, akhirnya perlu dimasukkan gitu loh. Akhirnya jenengan ganti. Tetapi kalau 6 bulan itu konvers saja, tidak ada kendala, lanjut 1 tahun tidak apa-apa. Harapannya dengan adanya keyakinan kelas ini, anak-anak itu terbangun dari dirinya bahwa dia punya menghargai dirinya, punya keinginan untuk belajar, bahwa dia meyakini bahwa saya membutuhkan ilmu dari Bapak Guru, bukan karena Bapak Guru yang harus mengajar menyelesaikan tugasnya sesuai KKB, sesuai KD. Jadi di sini jenengan adalah menuntun peserta didik untuk mencapai kemerdekaan belajar, pembelajaran pusat pada peserta didik. Yang ketiga adalah jenengan mengantar peserta didik agar mandiri dan tanggung jawab. Berikut adalah video kegiatan penyusunan keyakinan kelas. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dimana adalah kelas impian kita pada semester depan. Jadi kelas impian kita mau jadi seperti apa? Itu semua tergantung pada diri anak-anak semuanya. Bisa dimulai ya? Sekarang kalian ingin memimpikan kelas yang seperti apa? Ayo, tadi. Kedua.
Kemudian tidak ramai di kelas waktu jam pelajaran dimulai. Berarti apa tadi bahasanya? Saling menghargai. Berarti saling menghargai menggunakan kalimat maaf, tolong, dan terima kasih. Kompak ini berarti identik dengan kerjasama. Berarti kerjasama apa kolaborasi dan kerjasama dalam kegiatan kelas dan kelompok. Kurang 10 apa anak? Kurang 1. Sehat berarti diganti 1 bahasanya. Maka saat istirahat. Kan sehat ngomongin mana? Maka saat istirahat. Ya, perhatikan anak-anak. Hari ini kita sedang mengenalkan 10 keyakinan kelas. Refleksi. Secara keseluruhan kegiatan ini berjalan lancar dan mendapatkan apresiasi yang baik dari warga sekolah. Butuh waktu yang sangat panjang dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif karena masih hal baru bagi warga sekolah kami, sehingga diskusi dilanjutkan lagi di waktu yang berbeda. Dibutuhkan ketelatenan dalam proses pendampingan wali kelas dan peserta didik. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.